Selain Mas Ferry suka berdakwah, begitu pedulinya Mas Ferry terhadap anak yatim piatu, serta begitu sayangnya pada sesama manusia. Setiap setahun sekali Mas Ferry selalu membantu anak yatim piatu dari beberapa hasil produknya, serta juga dari sahabat semuanya YG sudah memaharkan produknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabatku, malam ini saya berada di daerahnya rumahnya Pak RT, sahabat ya. Karena kemarin saya sudah pergi ke rumahnya Pak RT dan saya tidak berjumpa dengan Pak RT, berjumpa dengan istrinya. Bahkan Pak RT setiap malam katanya sahabat ya, dia keluar. Alasan Pak RT itu bilang katanya mau ke tempat saya. Kata istrinya Pak RT, sahabat, dan saya ingin menyelidiki ya. Ini betul Pak RT ini kalau datang malam-malam katanya sahabat. Bahkan Pak RT ini kalau datang ke rumahnya langsung marah-marah sama istrinya. Dan di situ sahabat ya, karena saya sudah tahu kelakuannya Pak RT ini, sudah tahu sahabat. Saya ingin memastikan dan saya sekarang berada di daerahnya Pak RT. Nah, ini sudah malam ini, hampir jam 12 ini sahabat ya. Apakah Pak RT datang ke rumah malam ya? Kenapa kok Pak RT, biar alasannya itu kenapa kok ke Mas Ferry terus gitu ya? Nah di situ kameramen, makanya saya tidak rela kok dan tidak terima kalau saya dibikin pelantara aja sama Pak RT. Soalnya nanti ujung-ujungnya Mas Ferry nantinya tekan itu Pak RT bakal jadi tumbalnya, bakal jadi budaknya nenek bune. Nah, iya, makanya sebelum terlambat kita harus berjuang sahabat, dan kita harus menyadarkan Pak RT. Meskipun apapun yang terjadi lah, namanya manusia, kita harus tetap berjuang untuk memperbaiki sahabat ya, untuk membantu, karena sebaik-baik manusia di dunia itu yang bisa membantu sesama sahabat ya. Seperti Pak RT ini kan sudah mulai sesat sahabat ya, mulai mengikut jejaknya nenek bunil. Bahkan dia sekarang sahabat Pak RT ini sudah belajar ilmu dan sudah punya ilmu ya, sudah dikasih nenek bunil. Ini sangat mengerikan sahabat ya. RT itu dalam artian Pak RT dalam kendalinya nenek bunil seperti itu. Iya betul kameramen, betul. Setahunya saya Pak RT itu dulu baik, entah ada apa sekarang sahabat ya, kok sampai ini bekerjasama dengan si nenek bunil. Apa maunya Pak RT ini dan tujuannya apa? Saya ingin tahu sejelas-jelasnya. Kasihan istrinya ngasih tahu sahabat jam, Pak RT ini selama 1 minggu nih katanya jarang pulang. Bahkan kalau pulang dia langsung marah-marah sama istrinya. Kan kasihan seorang perempuan. Saya sebenarnya tak ikut campur dengan rumah tangganya orang. Cuman yang saya ikut campur kenapa? Karena Pak RT itu memojokkan saya sahabatnya. Alasannya kalau pergi dari rumahnya itu ke tempat saya, seakan-akan nanti dikira saya yang mengajari Pak RT seperti itu sahabatnya. Iya. Jadi mau gimana lagi teman-teman ya, kita sadarkan Pak RT aja. Nah karena Pak RT itu dalam terpengaruhnya nenek bunil, oke lah Pak RT di setiap RT kemauan Pak RT itu dipenuhi. Cuman nantinya itu Pak RT yang bakal celaka teman-teman. Betul. Ini sudah malam ini sobat, hampir jam 12 ya. Katanya istrinya kalau enggak jam 11, jam 12 itu datang langsung marah-marah. Tuh makanya tujuan saya itu ya, pingin jumpa Pak RT sekarang sahabat apa. Saya kasih saran dia, biar dia, siapa tahu dia ngikutin. Karena yang dilakukan Pak RT saat ini ya, kalau menurut saya tidak baik kameramen ya.
Iya. Nah, sudah belajar ilmu-ilmu seperti ilmunya Nenek Bunil. Dan Nenek Bunil ini siapa Nenek Bunil, sahabat? Nenek Bunil itu ilmunya sangat kuat ya. Licik juga orang. Dan licik, sahabat. Sempat menyerang saya, bahkan saya sempat disiksa sama Nenek Bunil ini. Selain saya, santri saya Anugrah sempat disiksa juga, sahabatnya. Bahkan sekarang Pak RT tumbalnya. PRT-nya sendiri, sahabat-sahabat. Oke lah, PRT memang diturutin semua kemauannya, sahabat-sahabat. Tapi dia tidak sadar gitu loh. Astagfirullahaladzim. Apakah betul ya jam-jam segini datangnya? Ya bukan saya, tujuan saya itu bukan untuk bertarung dengan Pak RT. Saya tahu Pak RT sekarang ini sudah mempunyai ilmu dan tidak ditanggungkan lagi ilmunya, sahabat, karena dia dikasih ilmu Nenek Bunil. Nenek Bunil ini sudah hampir 1 bulan, sahabat ya, hampir 1 bulan yang sering disekap sama saya, yang sering dipenjarakan, tapi dia tidak mau bertobat. Dia keras kepala. Saya bukan untuk menyiksa Nenek Bunil, sering Nenek Bunil saya siksa, bukan untuk menyiksa, sahabat. Saya mengasih pelajaran buat Nenek Bunil ini biar dia bisa bertobat. No. Heran sama Pak RT ya. Bingung lah sahabat-sahabat ya. Gimana lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini saya sudah berada di daerahnya Pak RT nih, sahabat ya. Ini kalau datang katanya malam-malam ya. Itu kayaknya Pak RT, Mas Ferry. Ayo itu Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Dari mana Pak RT? Ngapain kalian tanya saya dari mana? Ngapain kalian di sini? Saya di sini memang tujuannya saya ingin berjumpa Pak RT. Terus? Karena kemarin saya sempat pergi ke tempatnya Pak RT, cuman saya tidak berjumpa Pak RT, jumpa dengan istrinya Pak RT. Terus? Ya, gini Pak RT ya. Katanya Pak RT sering keluar tiap malam. Bahkan Pak RT katanya sering membuat alasan Pak RT itu pergi ke tempat saya. Itu kan terserah saya. Saya mau kemana kek? Mau alasan kemana kan itu hak-hak saya. Ya enggak juga menjelekkan namanya Mas Ferry Pak RT. Siapa yang menjelekkan, cuma hanya saya mau ke tempatnya Mas Ferry. Setelah itu kemana saja kan apa kata saya. Pak RT, saya kasih saran sama sampean ya. Karena Pak RT, saya sudah tahu dengan kelakuannya Pak RT sekarang ya. Istrinya Pak RT belum tahu ini Pak RT. Karena saya bertanya kepada istrinya Pak RT, kemana tujuan Pak RT? Katanya Pak RT sering bilang mau ke tempat saya. Padahal Pak RT sudah dengan Nenek Bunil sekarang. Sudah belajar ilmu-ilmu ke Nenek Bunil. Ini maksudnya apa Pak RT? Ya terus gimana? Mas itu maunya apa? Terus gimana gitu loh. Kalau saya memang benar-benar begitu, lantas Mas Ferry mau apa gitu loh. Astagfirullahaladzim. Saya sebenarnya Pak RT kasihan sampean. Kasihan Pak RT. Kasihan. Sok tahu sampean itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak RT dari mana sekarang ini? Ya apa urusannya dengan saya? Dengan sampean itu apa urusannya? Itu masa harus lapor sampean? Saya mau dari mana? Bukan Pak RT. Dengarkan dulu, saya akan bicara. Karena Pak RT alasannya pergi ke rumah saya. Sama dengan Pak RT menjerumuskan saya kepada istrinya. Nanti kalau Pak RT sudah ketahuan sama istrinya, seakan-akan nanti itu suruhan dari saya Pak RT. Kamu tuh ada-ada saja. Ya sudah bilang aja sama istri saya enggak ada kemari. Udah. Kan udah beres urusannya. Seorang istri pasti percaya sama suaminya. Seorang istri pasti percaya pada suaminya. Ya tinggal bilang aja sampean itu enggak ada ke rumah. Gitu aja udah beres. Kasihan. Kenapa kalau Pak RT memang seperti itu nggak usah bohong aja Pak RT gitu loh. Tinggal jujur aja sama Pak RT. Ya itu akan alasan saya sama istri supaya saya bisa keluar. Tujuannya Pak RT keluar itu kemana coba? Itu hak saya. Ngapain kalian ikut campur urusan saya? Mau kemana kayak saya? Itu hak saya dong. Kalau cuma Pak RT pengen bertemu sama Nenek Bunil nggak pakai membawa ngatasnamakan Mas Ferry Pak RT. Saya cuma bilang mau ke tempatnya Mas Ferry. Kalau memang ditanya
Nggak ada, ya udah nggak ada gitu. Ya bukan begitu Kasihan Pak RT. istrinya lah. Apa sih urusannya? Saya sebenarnya kasihan sama Pak RT dengan istri Pak RT. Itu kan keluarga saya. Iya memang keluarga Pak RT. Tapi kan kasihan juga Pak RT. Sampean katanya sekarang jarang pulang. Selama bersekongkol dengan nenek Bunil sampean jarang pulang katanya. Bahkan sampean itu kalau pulang istrinya sering dimarahin. Apa maksudnya Pak RT? Ya karena istri saya tidak ngikutin apa kata saya. Coba dia diam aja, nggak bicara, ngoromeng gitu. Kan saya nggak marah. Gimana gak mau ngeroweng sedangkan Pak RT keluar tanpa alasan. Alasannya ke Mas Ferry, datang-datang pulang-pulangnya marah. Itu loh. Itu omongan dia. Bukan omongan dia Pak RT. Memang sampean itu licik. Seperti nenek Bunil sekarang. Alah, lantas maunya sampean itu apa? Ngurusin saya. Nah, saya tanyakan balik. Dari dulu Pak RT mauannya apa kok selalu ngurusin Mas Ferry? Setiap nenek Bunil ketangkap ngurusin Itu Mas kan Ferry. alasan saya. Cuma hanya pura-pura gitu loh, biar warga tuh tahu bahwa saya itu benar-benar melindungi warga gitu loh. Karena apa? Kalau saya sekarang itu udah punya ilmu, maka warga akan takut sama saya. Pak RT jangan bangga karena Pak RT sekarang punya ilmu. Ya kan? Karena ilmu yang Pak RT lakukan itu bukan ilmu-ilmu baik Pak RT. Ini bukan tidak manfaat ilmu Pak RT ini. Nggak manfaat. Kata siapa? Bagi saya manfaat. Bisa mendudukkan warga, bisa memerintahkan warga semau saya. Warga yang gitu ikutin. Astagfirullahaladzim. Karena dia takut, karena saya tuh punya ilmu. Gitu loh. Pak RT. Ya lantas kalian tuh mau apa coba? Saya Pak RT ya, saya ini sebenarnya tujuan saya itu saya akan mengajak Pak RT ke jalan yang lebih baik lagi Pak RT. Saya kenal Pak RT dulu tak seperti ini Pak RT. Sampean itu ada saja. Sudahlah. Gak usah banyak bicara. Apa tujuannya Pak RT? Sampai belajar ilmu sama nenek Bunil apa? Saya ingin tahu. Itu kan urusan saya. Lah urusan Pak RT terus. Ya tahu urusan sampean Pak RT. Kalau Pak RT tetap bersama nenek Bunil, warga kalau sudah tahu Pak RT di sini, Pak RT akan berbahaya Pak RT. Berbahaya gimana? Sebelum warga tahu Pak RT, sebelum warga tahu dengan kelakuan Pak RT, marilah Pak RT harus sadar, harus bertobat Pak RT. Kalau warga tahu dia macam-macam terhadap diri saya akan keluarkan ilmu saya yang dari nenek Bunil. Astagfirullah. Biar tahu warga bagaimana ilmu saya sebenarnya. Pak RT kok mentang-mentang punya ilmu seperti itu ngapain kok Yaudah, macam-macam Pak RT? bicara kamu aja. Ngapain kok ikut Ikut-ikutan. macam-macam seperti itu, ngapain tujuannya? Biar apa Pak RT? Ya biar saya kelihatan tegar, biar saya kelihatan berkuasa. Itu. Ya. Kekuasaan Biar itu warga tahu kekuasaan bagaimana. itu dijadikan kekuasaan yang baik. Kerjakan dengan baik Pak RT, bukan dilakukan seperti ambil enaknya aja. Kalau saya tidak punya ilmu, mereka akan meremehkan saya. Tahu kamu? Apakah coba Pak RT pikir-pikir. Pak RT harus sadar. Yang dilakukan Pak RT sekarang ini sudah tidak baik Pak RT. Itu kata kamu. Itu tujuan saya kan beda dengan tujuan kamu. Ya Pak RT dari sini itu mau dari mana Pak RT? Ya jalan aja. Jalan kemana? Karena coba apa Pak RT sekarang bertemu sama nenek Bunil di mana nenek Bunil? Ya apa urusannya dengan kalian? Itu rahasia saya dong. Rahasia. Mau ketemu kayak mau tidak ketemu kayak. Ngapain Pak RT sekarang masih menyimpan rahasia-rahasia gitu biar tidak ketahuan warga? Ya biar warga nggak tahu bahwa saya sebenarnya sama nenek Bunil itu ada hubungan gitu. Saya cuma bisa menjelaskan sama warga kalau seperti itu. Saya sudah silakan. tahu. Silakan. Tapi nanti warga yang mengikuti kamu akan satu persatu akan ku cek gitu. Pak RT, saya cuman kasih saran sama Pak RT. Sebelum istrinya sampean tahu, sampean harus tinggalkan nenek Bunil itu. Jangan sampai bersekongkol dengan nenek Bunil. Kalau sampean tahu, istrinya sampean tahu, warga tahu, ini akan berbahaya Pak RT. Kalian itu hanya merintah toh, nggak tahu bagaimana saya. Lah, tujuannya Pak RT itu apa sih? Kok sampai melepaskan nenek Bunil? Bahwa nenek Bunil ini sudah saya sekap.
Kamu yang menyelamatin, Betul. ya kan? Tujuan Pak RT apa? Saya ingin tahu. Saya ingin berguru kepadanya. Ya terus kalau kamu sudah berguru, apa maunya? Ya biar saya tuh punya ilmu, bisa ditakuti oleh warga. Kamu tahu Warga ilmu, tidak macam-macam. kamu tahu ilmunya Nenek Bunil itu apa? Ya ilmu yang bisa memberikan kekuatan. Nah, itu. Pak RT. Ya lantas gimana? Sadar Pak RT. Sadar kamu tuh. Sadar. Apa itu? Kamu tuh hanya bisa ikut campur urusan orang aja. Ini Pak RT ya. Saya bukan ikut campur Pak RT ya. Karena Nenek Bunil ini, kamu tahu Nenek Bunil itu sudah menyekap santri saya. Ya kah? Pak RT itu tahu kenapa Pak RT nggak ikut ini kok. Ya gimana dia udah kerja sama Nenek Bunil, Mas Ferry. Itu urusan kamu tuh, santri-santri kamu bukan santri saya kok. Saya memang dari dulu sempat curiga sama Pak RT. Sebelum saya tahu pasti bahwa sekarang ini Pak RT sudah bersekongkol dengan Nenek Bunil, saya sudah curiga Pak RT. Dari awal saya sudah curiga. Itu taktik namanya. Itu namanya penyamaran, tahu nggak? Biar Penyamaran. kamu tidak tahu bagaimana saya sebenarnya. Bagaimana warga tidak tahu bagaimana saya sebenarnya. Sekarang sudah terbongkar, saya sudah tahu. Ya yang Mas tahu Ferry. cuma kalian. Bisa saja saya memberitakan, kasih tahu sama warga maupun Ya. juga istri Pak RT. Saya juga punya pendukung. Ngapain kalian? Kalau warga sudah takut sama saya perintahkan warga, maka kalian akan semua diacak-acak, malah dibakar rumah kalian. Karena ilmu saya. Pak RT jangan bangga Pak RT. Karena kamu sudah punya Pak RT. ilmu, jangan bangga Pak RT ya. Karena ilmu yang dilakukan kamu, yang dikerjakan kamu, yang dibelajarin kamu itu bukan ilmu-ilmu putih. Itu termasuk ilmu hitam Pak Lantas RT. kalian mau apa? Mau adu ilmu sama saya? Ayo. Astagfirullah, saya tak mau adu ilmu di sini Pak RT. Saya mengajak Pak RT ke jalan yang baik Pak RT. Seharusnya kamu harus berterima kasih sebenarnya Pak RT. Karena kamu itu sudah dimasuki setan-setan di dalam hatinya Pak RT. Alah, sok tahu. Gimana? Mengadu ilmu sekarang sama saya? Saya bukan takut sama Pak RT. Saya terus terang saya tak akan takut sama Pak RT. Cuman ada jalan yang lebih baik lagi. Bukan secara menantang-menantang seperti Pak RT. Punya ilmu itu dijalankan ke jalan yang baik Pak RT. Ya biar tahu bagaimana seorang RT yang punya ilmu. Pak RT hanya pengen dibilang jagoan aja. Hah? Bukan bilang jagoan, biar warga itu tunduk sama saya. Ya Pak Allah. RT, Pak RT. Ini sahabat ya. Pak RT ini sudah dimasukin setan-setan di dalam hatinya dan di kepalanya ini sahabat. Makanya Pak RT ini tidak sadar bahwa hidup ini tak selamanya Pak RT. Kita hidup ini cuma sementara di dunia ini. Ingat itu Pak RT ya. Itu saya tahu, makanya kesenanganku harus tercapai sekarang di dunia ini. Sebelum terlambat Pak RT, sebelum terlambat. Kita dikasih umur yang panjang sama Allah itu untuk bertobat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Pak RT. Kita harus senang-senang di dunia ini. Tahu enggak? Pak RT, Pak RT. Apa kemauanku harus terlaksana. Dan warga harus tunduk dengan perintah-perintahku. Itu tujuan utamaku. Mempunyai ilmu, tahu enggak? Saya tetap berjuang Pak RT karena saya kasihan istri sampean, kasihan keluarganya sampean. Lama-lama kalau sampean tetap bersekongkol dengan Nenek Bunil ini akan berbahaya. Itu saran saya. Bahaya apa ya bahaya? Itu saya bisa kendalikan. Warga saya bisa kendalikan dengan ilmu-ilmu yang aku punya. Tahu enggak? Resikonya kepada warga Pak RT. Warga. Sok tahu sampai nama warga. Warga itu kalau sudah tahu bahwasanya saya punya ilmu, dia akan takut. Kalau kamu Pak RT sudah ketahuan warga, kamu akan berbahaya dan akan dibakar sama warga kamu. Terus Warga terang. akan mengikuti saya. Kalau tidak mau mengikuti kehendak saya, maka warga itu akan celaka. Tahu enggak? Pak RT, saya bukan mengancam Pak RT ya.
kalau Pak RT tetap bersekongkol dengan nenek Bunil, saya akan beritahu kepada warga dan saya akan memberitahukan kepada istri Pak RT. Gimana? Lantas bagaimana? Kita adu ilmu. Dari Jangan tadi saya, mentang-mentang punya ilmu Pak RT. Ya, begitulah. Jangan Orang sok punya ilmu. kuasa, jangan mentang-mentang Pak RT punya ilmu, punya kemampuan, tiba-tiba kau menantang seperti itu, nggak lucu, tahu Pak RT? ilmu seperti apa Pak RT yang kamu andalkan Pak RT? Ilmu ini, ilmu yang saya dapatkan dari nenek Bunil. Saya bukan takut sama Pak RT, terus terang saya tak akan takut sama Pak RT. Terus bagaimana? Dan tujuan saya di sini bukan untuk bertarung Pak RT, bukan untuk bertarung. Saya ingin mengajak Pak RT sebelum terlambat Pak RT harus tinggalkan nenek Bunil. Mas Ferry. Kita buktikan bagaimana pengaruh warga terhadap Mas Ferry atau saya. Kita buktikan saja. Siapa yang menuruti warga Pak yang RT menuruti sebagai saya? RT di sini Pak RT, Aduh, mentang-mentang kau bisa menguasai warga. saya buktikan, saya bisa menguasai warga. Karena saya punya ilmu. Karena warga akan takut dengan ilmu saya. Sayang sama dirimu Pak RT. Kamu bakalan nyesal suatu saat jika kau tahu nanti Pak RT akan jadi budaknya nenek Bunil. Sok tahu kamu. Ya, makanya sebelum kamu terlambat, sebelum kamu itu menyesal, saya itu mengajak Pak RT ya, dengarkan kata-kata saya Pak RT ya. Saya akan kasihan sama istrinya Pak RT. Kasihan dengan keluarganya Pak RT. Sampai Pak RT menyiksa keluarganya sendiri. Datang malam-malam seperti ini. Sampai langsung marah-marah sama istrinya ini. Kasihan seorang perempuan Pak RT. Itu urusan saya kok. Kamu yang ngusik. Kamu yang ikut campur itu keluarga saya. Mau diapain keluarga saya? Apa kata saya dong? Masa orang luar mau ikut campur? Allah Akbar. Kamu itu sok tahu urusan orang. Bukan sok tahu Pak RT. Memang saya sudah tahu sama Pak RT sekarang. Bahwa Pak RT sudah bersekongkol dengan nenek Bunil itu sangat berbahaya Pak RT. Mas Ferry. Sudahlah. Mas Ferry tak usah banyak bicara. Mas Ferry diam saja. Karena kalau Mas Ferry diam, maka saya akan menghormati Mas Ferry. Saya mau diam gimana Pak RT? Sedangkan kamu mengimbaskan saya. Kamu itu kalau pergi dari rumahnya, bilang sama istrinya, pergi ke tempat saya. Itu kan termasuk menjerumuskan saya Pak Ya, suatu RT. ketika nanti istri saya nanya sama Mas Ferry, bilang saja, tidak ada ke rumah. Ya udah. Ya tidak bisa Pak RT seperti itu. Saya orangnya jujur Pak RT. Terus terang saya jujur orangnya. Jadi sebelum saya bertindak, sebelum saya mengasih tahu kepada istri Pak RT atau warga yang di sekitar sini, Pak RT itu harus sadar dan harus tinggalkan nenek Bunil itu. Macam bicara sampean itu. Astagfirullahaladzim. Jangan main kasar seperti itu Pak RT. Kalian itu ngomong mulai tadi. Pak RT tak usah main serang-serangan seperti itu Pak RT. Ngomong Saya Nggak sudah usah main tahu. seperti itu Pak RT. Saya sudah tahu Pak RT itu punya Sudah, ilmu. jangan banyak ngomong. Ngapain ngambil ngomong-ngomong melulu? Ikut campur urusan orang aja. Ya Pak RT, sampean itu jangan main serang-serangan Pak RT. Tujuan saya ke sini itu bukan untuk bertarung ya. Bicara saja. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu Pak RT. Ayo Astagfirullahaladzim. keluarkan ilmu kamu. Jangan begini caranya. Sadar Pak RT, Masa mau sadar. laporan-laporan melulu? Kalian itu. Bukannya Pak RT dari dulu minta laporan sama kita. Iya tahu, tapi jangan banyak ngomong dong. Ngomong melulu tak ada gunanya itu ngomong. Pak RT menyerang saya itu bukan saya takut Pak RT ya. Bukan saya takut. Jangan Pak RT menganggap saya takut Pak RT ya. Saya cuman kasihan istrinya Pak RT. Karena istrinya Pak RT itu ya mengadu kepada saya, sering dimarahin. Bahkan katanya sempat sampean tuh mau memukul istrinya. Jangan urus campur urusan saya sama keluarga saya. Itu hak saya. Apa salahnya Pak RT saya mengasih saran kepada panjenengan? Apa salahnya? Itu kan demi kebaikan panjenengan juga Pak RT. Kebaikan melulu. Kebaikan yang mana untuk saya? Apa kamu itu bisa menjamin saya?
menjamin kok warga-warga saya tunduk sama saya. Tak usah Pak RT. Tujuan Pak RT itu kan cuman kesombongan aja, biar warga di sini tunduk sama Pak RT, ya kan? Jelas itu. Karena saya punya ilmu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan diandalkan terus ilmunya itu Pak RT. Ini ilmu yang Banyak ngomong kamu. Astagfirullahaladzim. Ngomong melulu. Udah Pak RT, udah hentikan. Pak RT ngapain kok main seperti itu Pak RT? Hah? Ya sudah, pulang saja. Kalau nggak mau, kalau ngomong melulu begini caranya, udah pulang sana. Ya udah Pak RT ya. Intinya saya tak akan takut sama Pak RT. Dan tujuan saya ke sini itu bukan untuk bertarung. Saya sudah tahu Pak RT sudah punya ilmu. Saya sudah tahu Pak RT. Ya udah, kalau udah punya ilmu, udah tahu. Tapi saya tetap berjuang untuk mengajak sampean itu ke jalan yang baik Pak RT. Di mana saya tantang kamu di mana saja. Saya akan layani kamu. Tahu enggak? Ya udah kameramen. Udah, pulang sana. Dah, matikan aja kameramen ya.